Halo sahabat, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang dunia jurnalistik. Saat ini masih dalam bagian literasi ya teman-teman. Oh ya, video kemarin saya mengupas atau menjelaskan tentang pentingnya sebuah rapat redaksi. Setidaknya kemarin saya menyebut ada dua kali rapat ya dalam menentukan sebuah isu menarik untuk konteks harian gitu ya, media harian atau media online, atau mungkin juga dalam media mingguan, bulanan atau majalah. Kita seringkali harus mengemukakan pendapat kita dalam rapat atau sebuah meeting. Nah, kemarin saya mengenalkan satu istilah, rapat listing sama rapat budgeting. Apa sih rapat listing dan rapat budgeting itu? Sedikit kemarin saya sempat menyinggung. Rapat listing adalah upaya untuk mengumpulkan semua materi berita yang diperoleh setiap wartawan atau reporter di lapangan. Dalam satu hari itu dia dapat berapa kali berita. Nah, berita-berita itu ada yang berita spontanitas, dia temukan langsung di lapangan, ada berita-berita penugasan yang kemarin sebelumnya sudah dibicarakan oleh redakturnya, oleh redpelnya, oleh korlipnya atau oleh pimretnya, menugaskan seorang reporter itu untuk meliput sebuah berita atau isu. Nah, kemudian pada hari itu sepanjang hari ya, mungkin tugas mereka itu mulai dari, boleh dikatakan dari jam berapa ya, mungkin kalau ada peristiwa yang pagi ya pagi, yang siang-siang. Nah, mulai dari katakanlah dari pagi sampai siang sekitar jam 12 gitu ya. Ini pengalaman saya di sebuah media harian itu ya, koran harian. Yang namanya sekretaris redaksi itu bertugas untuk menghubungi satu persatu reporternya untuk meminta materi-materi apa saja yang dia dapat, yang dia bisa suguhkan, yang dia akan tulis untuk hari itu. Satu persatu sekretaris redaksi mengebel atau menghubungi katakanlah wartawan politik yang bertugas di bidang apa, di Pemprov, di Pemkot, di Pemkap, di DPRD dan sebagainya, atau di DPR RI dan sebagainya, atau di istana dan sebagainya. Nah, kemudian dicatat tuh sama sekretarisnya apa saja yang dapat berita dia. Nggak mungkin satu reporter itu hanya dapat satu berita dalam sehari, nggak mungkin. Dia bisa mendapatkan 3 sampai 5, 6, 10 berita bahkan. Kalau anak reporternya itu sangat mobilitasnya sangat tinggi, dia bisa dapat banyak berita itu untuk harian. Nah, jelaskan, saya dapat ini mbak, saya dapat ini, dicatat gitu kan. Kemudian dia kembali ngebel lagi reporter budaya, kamu dapat apa ini? Oh, saya dapat ini festival pertunjukan ini, saya dapat profil seniman ini, saya dapat apa namanya apa agenda-agenda budaya seniman, pentas-pentas orkestra, pentas-pentas apalah gamelan dan sebagainya, tari dan sebagainya, saya dapat ini ya. Oke. Kemudian ganti dia, ini dia ekonomi, saya dapat ini, dia tulis sampai sekian panjang banyaknya, dia kumpulkan itu sama sekretaris redaksi. Begitu selesai dia kumpulkan, dia list itu kan. Nah, kemudian hasil dari dia mengumpulkan, mengkolek itu dia share ke redaktur, ke redpel, ke korlip, ke pimret. Dia share nomor-nomor apa informasi itu ke nomor-nomor manajerial tadi itu, dia share. Untuk apa? Untuk sebagai bahan meeting, bahan rapat. Biasanya di tempat saya dulu setiap jam 3 sore itu rapat listing pertama. Rapat pertama kali namanya rapat listing. Nah, sudah para redaktur berkumpul tuh jam setengah 3 udah sampai ke kantor, pimret semua berkumpul semua, redpel, korlip semua berkumpul. Nah, kita rapat jam 3 sore sampai sekitar jam 4, jam 5. Cukup panjang, 2 jam gitu ya rapatnya, nggak cukup 1 jam, cukup panjang. Kemudian teman-teman desain, teman-teman kreator, teman-teman layout semua datang semua, teman-teman lead bank
datang semua untuk mendengarkan dan mengikuti rapat listing. Di situ mungkin barangkali apa topik yang paling menarik untuk kita tampilkan di rapat budgeting. Nah, itu perdebatan muncul. Ini kuat, ini menarik. Ada argumen, adu argumen. Gitu kan? Itu ruang yang paling demokratis. Media massa itu sangat demokratis. Jadi bawahan redaktur itu bisa mendebat pendapat atau argumen Pimret, tapi dalam koridor teamwork ya, dalam koridor profesional, tidak kemudian debat asal panas gitu ya. Panasnya itu panas dalam mempertahankan argumen. Setelah kemudian saling menerima, usul-usulan saling bisa dikompromikan, maka kemudian muncul beberapa poin-poin yang paling penting. Nggak mungkin ya dalam satu hari itu puluhan berita yang terkumpul akan ditampilkan semua sebagai poin-poin menarik. Pasti poin-poin menarik itu hanya terdiri dari beberapa item, mungkin 1 sampai 10 item saja untuk tampil di halaman depan, di halaman cover. Nah, itu yang kemudian diolah, dikumpulkan, akan dibawa ke rapat budgeting. Nah, rapat budgeting biasanya kami lakukan sekitar jam 7 malam untuk menentukan mana yang paling kuat di antara 10 tadi itu. Diperas lagi, di argumen lagi, kemudian didukung sama data lead bank, data grafis, dan data layout yang menarik. Nah, itu kemudian diolah, muncullah kemudian hanya 5 atau 6 item saja dari 10 sampai 15 item tadi yang dari listing, kemudian kita peras lagi 5 sampai 6 item saja yang paling unggul, paling kuat untuk HL, untuk headline. Kita tampilkan di situ. Nah, itu kemudian masih ada lagi perdebatan-perdebatan. Sangat menarik mengikutinya. Nah, disitulah kemudian akan muncul 6 item itu yang paling kuat untuk kita tampilkan menjadi fokus beritanya tadi. Nah, kehadiran teman-teman layout atau kreator itu juga sangat menentukan. Dia diberikan kesempatan untuk presentasi di depan rapat. Apa yang kamu bisa untuk mengembangkan desain grafis data-data yang sudah ada ini. Nah, biasanya koordinator layout atau koordinator kreator ini kemudian menampilkan, oh, saya akan membuat desain bulat, saya akan membuat desain seperti panah, gitu kan? Saya akan membuat desain seperti macam-macam. Dia punya kreasi macam-macam, dia punya gambaran macam-macam, dan kemudian disepakati dan disetujui. Kemudian penempatan foto, lah redaktur foto juga tampil di situ. Oke, saya minta foto yang bagus di situ. Saya sebagai foto utama, foto headline-nya. Maka foto-foto yang ada dikumpulkan sama redaktur foto. Nah, dia kan punya anak buah fotografer itu, biasanya ada 2 atau 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Ya, kumpulkan foto-foto yang menarik. Gitu kan? Kumpulkan. Nah, kemudian foto yang apa yang akan menentukan. Karena foto itu penting sekali. Foto etalasenya. Foto etalase itu orang foto itu akan berbicara. Jadi kalau begitu melihat foto itu sudah terlihat, oh, ini isinya berita apa. Sudah cukup menarik. Oke. Tadi ketika kawan-kawan sudah melihat pentingnya apa isi listing, apa isi rapat budgeting. Nah, kemudian eksekusinya adalah di Pimretnya. Nah, Pimret ini punya hak prerogatif. Dia akan menentukan ini HL-nya, gitu kan? Begitu misalnya perdebatan itu saling kuat gitu ya, yang Redpel A atau redaktur A atau Korlip A itu ngomong ini, satu ngomong ini, maka kemudian Pimret yang menengahi. Jalan keluarnya adalah Pimret. Pimret harus punya kebijakan yang sangat tepat. Dia harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk melihat bahwa ini layak untuk dijadikan headline dan pembaca pasti akan menarik dengan headline ini. Itulah teman-teman bagian dari manajemen redaksian. Ada 2 sesi. Kemarin saya menjelaskan mengenai pentingnya rapat redaksi, dan ini adalah pentingnya atau isi dari rapat listing atau rapat budgeting. Baik teman-teman, begitu yang ingin saya sharekan ke kawan-kawan. Bila video ini dirasa bermanfaat buat kalian, silakan untuk share, subscribe, like, dan komen.
Jangan lupa bunyikan tanda lonceng. Terima kasih, semangat nulis yuk. Salam literasi.